Nah, pas dia buka baju dan bersiap buat mandi, Arin lagi-lagi mendengar suara ketukan pintu berikutnya. Sama. Tapi kali ini Arin gak diem aja, Wak. Dia langsung teriak, "Siapa?" Ditanya siapa, gak ada jawaban dari luar tuh. Nah, sedetik kemudian Arin baru teringat kalau sebelum mandi dia tuh sempat mengunci gerbang kos dari dalam, Wak. Gerbang ya, bukan pintu kamar dia ya, gerbang kos, pagar kos. Sehingga sangat tidak mungkin anak-anak kosan lainnya bisa tiba-tiba masuk ke dalam tanpa dibukakan gerbang terlebih dahulu. Jadi kunci pintu gerbang tuh cuma satu. Nah, di momen itu si Arin mikir, oh itu mungkin ulah Wendy ya, temen goibnya yang jarang kelihatan itu kan. Karena nggak mungkin orang lain bisa masuk gitu. Dipanggil lah sama Arin kan, Wendy, itu kamu ya, kata si Arin. Tapi setelah ditunggu, Wendy goib ini nggak kunjung muncul. Saat itu barulah si Arin ini sadar kalau yang mengetuk pintu kamarnya bukan si Wendy. Kenapa? Karena menurut si Arin, Wendy ini kalau misalnya mau datang ya kan dia makhluk goib ya, dia datang aja, ngapain ketok-ketok pintu. Dia juga nggak pernah ngejailin aku macam suka ngetok-ngetok pintu atau suka jatuh-jatuhin barang, enggak. Bukan Wendy nih berarti ya kan. Tapi karena suara ketukan itu udah nggak terdengar lagi, Arin pun jadi kayak nggak mau ambil pusing. Dia lanjutlah mandi itu dan beraktivitas dengan normal. Nah, itu gangguan pertama yang dia rasakan, ada yang ngetok pintu pada saat gerbang kosan itu dikunci. Beberapa hari sejak peristiwa itu, Arin kembali dibuat kaget dengan kemunculan sosok goib lainnya. Jadi ceritanya nih ya, malam itu Arin kan masih lagi asik-asik main HP gitulah di samping Wina udah tertidur. Nah, terus nggak lama kemudian lagi asik-asik main handphone nih, ekor matanya Arin ini tiba-tiba melihat sekelebat bayangan yang sedang berdiri di dekat Ra-Ra. Karena penasaran, Arin pun memalingkan wajahnya untuk menengok kan. Dan betapa terkejutnya si Arin pada saat dia mendapati ada sosok yang berdiri. Kuntilanak, Wak. Tinggi, besar dia, nak. Terus wajahnya parah, dipenuhi. Sosok itu nggak diam aja, Wak, menyeringai dia sambil melot untuk ke arah si Arin tuh. Melihat pemandangan, kebayang pula. Melihat pemandangan semengerikan itu, Arin pun langsung gemetaran sebadan badan lah. Baru kali ini Nadia aku ngelihat makhluk goib yang wajah itu biasanya ada yang kayak gitu paling pucat-pucat hitam kayak itulah minimal. Ini kali. Nah, di sisi lain si sosok tersebut pun justru semakin senang nih melihat si Arin yang ketakutan. Dia tetap berdiri sambil terus melototi matanya si Arin. Nah, nggak tahan dengan situasi tersebut, akhirnya Arin membangunkan si Wina. Win bangun, Win. Apa sih kau? Nggak nengok aku lagi tidur ini. Bangunlah bentar, bangun. Apa kau? Nah, di momen ini Arin sebenarnya mau cerita tuh apa yang dia tengok kan, tapi Arin langsung mengurungkan niatnya karena dia tahu si Wina ini penakut. Ditambah lagi Wina bukan tipikal orang yang bisa ngeliat makhluk gaib ya kan. Ngapa? Aku lapar, Win. Dan tepat di saat Wina terbangun itu, sosok itu pun sudah menghilang dari tempat dia berdiri.